Assalamualaikum sahabat Tebak TV, berjumpa kembali dengan saya Raden Arya Kamuni. Kali ini saya berkunjung ke Desa Pamupukan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan. Suasana di sini sangat sejuk karena berada di perbukitan, dan saya langsung bertemu dengan Pak Kepala Desa Pamupukan, Bapak Yuyuk Kafyudin. Yuk simak videonya. Ya, perkenalkan nama saya Yuyuk Kafyudin. Saya Kepala Desa Pamupukan, Kecamatan Ciniru. Alhamdulillah kemarin di pemilihan kemarin saya terpilih mendapatkan mandat dari masyarakat, dan kedua tahun sekarang saya menjabat, dan alhamdulillah berkat doa dukungan dari berbagai pihak, mungkin sedikit banyak saya bisa berbuat untuk kemajuan Desa Pamupukan. Dan visi misi saya adalah Pamupukan Pinunjul, Burung Herang Gandang di Sagala Widang. Itu mungkin yang menjadi misi saya, dan ini merupakan tekad bagi saya bagaimana walaupun Pamupukan secara letak geografis ada di pinggiran, tapi ini juga menjadi PR besar bagi saya, bagaimana walaupun kami desa di pinggiran harus melakukan perubahan-perubahan yang signifikan yang mungkin bisa mendongkrak Pamupukan itu bisa dilihat oleh desa-desa yang lainnya. Dan ini harapan besar bagi saya, dan saya berharap Tuhan ridho dengan itu. Dan alhamdulillah beberapa hal yang telah bisa dilaksanakan. Barusan kemarin, minggu kemarin baru selesai itu latasir seluruh gang-gang di Desa Pamupukan, dan alhamdulillah saya telah bisa melaksanakan 5.000 meter dari 8.000 meter. Jadi masih ada 3.000 meter, dan hutang itu mungkin bisa dilaksanakan di tahun 2022. Kemarin Musrenbang alhamdulillah disetujui untuk kembali membereskan hutang yang 3.000 meter ini. Dan alhamdulillah sebagai bentuk penataan di lingkungan balai desa di sini, kita ada taman BJB namanya. BJB itu Bakom Jombang Bersatu. Jadi intinya saya persembahkan taman ini untuk masyarakat Desa Pamupukan, dan mudah-mudahan wasilahnya dengan taman ini kita bisa mempersatukan antara dua dusun yang ada di Desa Pamupukan, Bakom dan Jombang. Dan perlu diketahui bahwasanya Pamupukan itu terlahir dari pemekaran dari Desa Ciniru, dan mungkin dikarenakan letak geografisnya terlalu jauh ke desa induk, jadi orang-orang tua kami dulu punya inisiatif untuk memisahkan diri atau mekar, bahasa Kuningannya mekar, dengan catatan yaitu terlalu jauh ke desa induk. Dan alhamdulillah di tahun 1982 Pamupukan mekar dari Desa Ciniru, dan saya adalah kepala desa yang kelima ini. Ya alhamdulillah saya mendapat mandat yang menurut saya sangat berat, dikarenakan banyak PR yang harus saya selesaikan sebagai kepala desa, dan ini suka atau tidak suka harus dikerjakan walau apapun gitu ya, dengan keterbatasan anggaran yang mungkin kalau bicara desa-desa yang ada di kota-kota atau yang punya sumber PAD lain selain dana desa dan APBD, itu beda dengan Desa Pamupukan yang bengkoknya aja tak ada hujan gitu. Jadi ya saya sendiri punten lah, saya tidak tahu bengkok boro-boro cenah mau lah, boro-boro ngegarap. Yang jelas bengkoknya aja batasnya saya belum pernah lihat. Dikarenakan udahlah itu mah untuk kesejahteraan masyarakat lah yang yang pasti harapan besar itu tadi saya bisa membawa Pamupukan itu ke arah kemajuan, bisa menjelma jadi desa pinunjul. Dan alhamdulillah Desa Pamupukan yang kemarin merupakan desa tertinggal
sekarang udah naik jadi desa berkembang. Baru 1 tahun kemarin saya menjabat, Pamupukan sudah berubah jadi desa berkembang, dan ini tentunya berkat kerjasama, kerja keras dari berbagai pihak, stakeholder, masyarakat, tokoh masyarakat, dan alhamdulillah saya berbangga bahwasanya saya punya perangkat desa yang baik lah, yang masih muda, yang siap untuk mensukseskan visi misi saya sebagai kepala desa. Dan alhamdulillah yang tadi di sebelah kanan saya di samping balai desa itu ada taman BJB. BJB ini yaitu tadi Bakom Jombang Bersatu, dan kita lihat ada kepalan tangan 2. Ini intinya bagaimana masyarakat Bakom dan Jombang ini bersatu untuk membangun desa Pamupukan, dan tidak berbicara egosentrik Bakom dan egosentrik Jombang. Jadi saya selalu kumandangkan bahwasanya Pamupukan satu lah. Bagaimana kita bisa membangun Pamupukan satu bersama. Dan di sebelah bawahnya ini menuju ke atas itu ada tangga 2, yang yaitu tadi bagaimana masyarakat Bakom naik, masyarakat Jombang naik, dia ketemu berbicara membangun Pamupukan bersama. Dan di bawahnya juga ada guha, macam guha, entah guha Hiro atau guha apa. Yang jelas ini mengalir aja begitu aja, tapi kalau diambil ininya, saya nama Yuyu Kahfiuddin. Jadi kita ngambil dari surat Al-Kahfi bahwasanya ada 7 pemuda yang terperangkap di dalam, dan itu berbicara tauhid, ya mudah-mudahan itu jadi sebuah apa ya, kebaikan buat desa Pamupukan dan khususnya buat saya. Ya, itu jadi saya persembahkan taman ini untuk masyarakat desa Pamupukan. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan semangat, support untuk bagaimana khususnya generasi muda ini benar-benar bisa menyatu. Dan alhamdulillah saya mendapat dukungan dari generasi muda untuk terus membangun sinergitas, harmonisasi. Sebetulnya dulu itu kurang harmonis Bakom Jombang, karena kan beda, itu kan biasalah cerita lama, mungkin di zaman dulu itu berbeda. Tapi alhamdulillah setelah saya menjadi kepala desa, alamat laun khususnya generasi muda, masyarakat bisa mencair dan bisa bersatu, dan ini diperlihatkan dengan bagaimana antusiasnya mereka ikut bergotong royong dalam setiap program-program pembangunan yang dilakukan oleh desa. Dan di sebelah sana juga ada gazebo. Gazebo ini ya tempat ngangin lah, gazebo dari kayu, dan sampingnya juga ada gazebo besar, ini ukurannya 8x6, dan itu terbuat dari bambu dan injuk. Ini juga simbol bahwasanya kita tetap orang Sunda. Jadi kita juga jangan melupakan sejarah. Konon katanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Jadi itu diperuntukkan untuk pertemuan. Jadi di sanalah saya berharap akan lahir ide-ide brilian untuk membangun desa Pamupukan bersama. Dan ini tempat bagaimana kita menampung aspirasi masyarakat, sehingga apa-apa yang diinginkan masyarakat, masukannya bisa kita tampung dan kita bisa realisasikan. Tapi ini juga tidak lepas dari bagaimana juga saya juga harus melihat bahwasanya ada yang harus dikerjakan lebih dahulu atau skala prioritas, dan mana yang bisa ditunda. Jadi intinya juga kita tetap melihat bagaimana pembangunan ini benar-benar berjalan. Dan yang pasti saya paham bahwasanya pemerintah menggelontorkan anggaran yang luar biasa ke desa-desa, itu tujuannya ya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi yang saya lakukan sekarang ya, kita bangun dulu sarana prasarana. Baik, nanti kalau itu udah selesai semua, baru kita bergeser ke kesejahteraan masyarakat. Berbicara tentang UMKM atau apapun, toh yang pasti saya lihat di sini
banyak bahan-bahan yang bisa kita sulap menjadi sesuatu yang berharga dan punya nilai jual. Tentunya ya ini butuh pemikiran besar, dan kita butuh komunikasi dengan para ahli, dan tentunya di saat kita mau berusaha, insya Allah apapun yang menurut kita tadinya tidak berharga ini bisa berharga, dan mudah-mudahan kan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat. Apalagi masyarakat kami itu hampir 80% itu mayoritas urban ke Jakarta, urban ke kota-kota besar. Nah ini juga PR bagi saya sebagai pimpinan. Bagaimana kalau nanti Jakarta tidak menerima lagi masyarakat kami. Seperti kemarin COVID juga kan itu dampaknya bisa dirasakan, dan itu tentunya harus jadi pemikiran besar oleh seorang pemimpin, dan harus menyiapkan, bukan hanya sebatas kalau nanti Jakarta tidak menerima lagi orang dari kampung untuk berjualan, lebih ketat lagi aturannya, kita hanya bicara doa, yang enggak lah. Kita sebagai pemimpin harus jeli. Jadi intinya itu pemberdayaan masyarakat mungkin yang berikutnya. Dan di sebelah ini depan juga kita udah siapin ada 1050 bibit, dan alhamdulillah kemarin kita udah 350 yang udah kita tanam bersama masyarakat. Ini untuk penghijauan yang ada di Semung Murugul. Semung Murugul ini udah 6 tahun terbengkalai, dan ini saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, perhutani atau siapa. Yang jelas ini ya harus kita berbuat. Makanya ya saya sudah menyiapkan dan sudah menanam, dikarenakan ini mengancam juga masyarakat yang ada di bawahnya. Dan yang pasti ada kekeringan di kemarau, ya, itu Pak harus kita sikapi bahwasanya jangan sampai ini berlarut-larut, apalagi kelak nanti anak cucu kita, kalau kita tidak berbuat sekarang bagaimana? Sekarang aja udah kekurangan air, jangan sampai lah nanti anak cucu kita lebih parah merasakan air harus beli. Yang jadi permasalahan, jangan sampai anak cucu saya mempertanyakan, Bapak katanya kemarin mau jadi kepala desa, kemarin kerjanya apa? Itu juga kan harus disikapi, harus dijawab. Makanya saya berharap dengan penghijauan yang nanti di musim tanam, musim penghujan, kita akan menggerakkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Pampukan yang 12 RT, untuk semua RT bisa menanam, dan kita kontrol, dan kita awasi betul. Mudah-mudahan ke depan satu periode seenggaknya kan sudah ada tegakan. Nah baru setelah itu mungkin kita berbicara taman atau wisata lah, untuk buper, untuk apa. Dan alhamdulillah kami kemarin sudah berbicara panjang lebar dengan pihak perhutani, dan pihak perhutani juga welcome bahwasanya ada hak masyarakat yang bisa dimanfaatkan, bisa digarap, dan itunya tidak lepas dari komunikasi. Dan alhamdulillah Pak Menteri Kehutanan juga welcome dengan catatannya sama-sama menjaga. Dan ini sedang kita siapkan, dan kita juga tidak bisa instan. Bagaimana kita buru-buru berbicara penghasilan PAD desa, sementara alamnya belum safety, belum aman untuk di wisatawan. Nah, ini juga saya tidak berani gambling untuk itu. Makanya saya lakukan yang pertama, yaitu bagaimana saya menanam pohon-pohon yang bisa menahan tanah dan bisa menyerap air sehingga kekeringan bisa teratasi di desa kami. Dan ini harapan besar bagi saya. Nah, saya rasa bahwa kita tahu bahwasanya orang
orang itu dinilai dari seberapa manfaatnya. Makanya ya saya coba itu dikarenakan itu merupakan amanah bagi saya, dan saya sudah berjanji bahwasanya di saat di saat masyarakat menentukan pilihan di pundak saya, ya ini harus dijawab dengan hati, bahwasanya saya sudah berjanji saya akan ngabdi kalau Mas Cai, dan saya akan sebaraga untuk desa. Jadi bukan hanya mengabdi, saya harus melindungi masyarakat dari apapun itu ancamannya. Dan kenapa saya tahu tupoksi seorang kepala desa itu ya ada 3 yang saya ketahui. 1, melindungi masyarakatnya, yang kedua mencerdaskan masyarakatnya, yang ketiga ya mensejahterakan masyarakatnya seperti Pancasila, ya diawali oleh ketuhanan, diakhiri oleh kesejahteraan, keadilan sosial. Dan sama mungkin itu harus kita perjuangkan di tingkat bawah, di tingkat desa. Dan mudah-mudahan Tuhan ridho dengan apa-apa yang saya lakukan. Saya mendapatkan bimbingan, saya mendapatkan perlindungan, dan semoga masyarakat tetap satu untuk mau bukan satu. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Peace and love. Salam damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.